Perkenalkan, saya Soka Wayana, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas UTS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sejak awal, saya memiliki minat yang besar dalam dunia pendidikan dan saya percaya bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan generasi kita. Selama perjalanan saya sebagai mahasiswa PPG, saya telah belajar banyak tentang perkembangan peserta didik, kebutuhan belajar yang beragam, serta bagaimana lingkungan sekitar dapat mempengaruhi proses pembelajaran mereka. Saya memiliki keyakinan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang luar biasa dan tugas kita sebagai pendidik adalah untuk membantu mereka mencapai potensi tersebut. Melalui presentasi ini, saya berharap dapat berbagi pengetahuan dan pemahaman saya tentang perkembangan peserta didik, kebutuhan belajar mereka, dan bagaimana lingkungan belajar dapat memberikan dampak besar pada proses pembelajaran mereka. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam konteks pendidikan, yaitu teori belajar yang digunakan dalam RPP, perkembangan peserta didik, dan strategi pembelajaran yang efektif. Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan di UGJ Cirebon, saya sedang menjalani praktik pengalaman lapangan di SDN Pegambiran 2 untuk mengembangkan pemahaman saya tentang konsep-konsep ini. Saat saya merancang RPP, teori belajar menjadi landasan utama dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Selain itu, pemahaman tentang perkembangan peserta didik sangat penting agar kita dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Selama praktik pengalaman lapangan di sekolah, saya telah mengimplementasikan beberapa strategi pembelajaran yang beragam, mulai dari metode ceramah hingga pembelajaran aktif dan kolaboratif. Saya sangat bersemangat untuk berbagi pengalaman saya dan mendengar pandangan serta pengalaman dari teman-teman semua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai presentasi ini dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik kita. Terima kasih. Teori belajar sosial kognitif. Teori ini menjadi landasan penting dalam merancang pembelajaran yang efektif, mempertimbangkan interaksi antara faktor sosial, kognitif, dan lingkungan dalam proses pembelajaran. Teori belajar sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu, tetapi juga oleh interaksi sosial dan pengalaman lingkungan. Dalam konteks penyusunan RPP, kita dapat menggunakan konsep ini untuk merancang strategi pembelajaran yang memperhatikan aspek sosial dan kognitif peserta didik. Bukti konkret dari penerapan teori belajar sosial kognitif dalam penyusunan RPP adalah melalui penggunaan strategi pembelajaran kolaboratif. Dalam RPP yang saya susun untuk mata pelajaran matematika, misalnya, saya merancang kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, saling berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Melalui interaksi sosial ini, siswa tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari satu sama lain, sehingga memperluas pemahaman mereka tentang konsep matematika. Berikut merupakan langkah pembelajaran yang disusun berdasarkan pendekatan teori belajar sosial kognitif. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pembelajaran. Penyusunan RPP berdasarkan teori belajar konstruktivisme melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, guru perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang jelas dan berarti bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran yang dirancang dengan baik akan membantu peserta didik memahami relevansi materi pembelajaran dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, guru perlu merancang aktivitas pembelajaran yang menantang dan memungkinkan peserta didik untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Aktivitas ini dapat berupa diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau eksperimen praktis yang memungkinkan peserta didik untuk menyelidiki dan menciptakan pemahaman mereka sendiri. Bukti konkret dari penyusunan RPP berdasarkan teori belajar konstruktivisme dapat dilihat dari hasil pembelajaran peserta didik. Misalnya, dalam sebuah pelajaran tentang sains alam, guru merancang aktivitas di mana peserta didik bekerja secara kolaboratif untuk merancang dan menjalankan eksperimen ilmiah. Hasilnya, peserta didik tidak hanya memahami konsep ilmiah secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan langkah pembelajaran yang disusun berdasarkan pendekatan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menekankan pentingnya lingkungan eksternal dan respons terhadap stimulus dalam proses pembelajaran.
Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, kami memahami bahwa penerapan teori ini dalam penyusunan RPP dapat memberikan landasan yang kokoh untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Dalam penyusunan RPP, prinsip-prinsip behavioristik dapat diaplikasikan melalui penggunaan tujuan pembelajaran yang jelas. Penggunaan reinforcement positif dalam memberikan penguatan terhadap perilaku yang diinginkan, serta penggunaan pengulangan dan drill untuk memperkuat pembelajaran. Contoh konkret dari penerapan teori ini dalam RPP adalah dengan menyusun rangkaian aktivitas pembelajaran yang didesain untuk memberikan penguatan positif kepada peserta didik setiap kali mereka berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Bukti konkret dari penerapan teori belajar behavioristik dalam RPP dapat dilihat dari hasil pembelajaran yang teramati secara langsung. Misalnya melalui penggunaan reinforcement positif dan pengulangan yang terstruktur, guru dapat melihat peningkatan kinerja dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, evaluasi formatif yang dilakukan secara berkala juga dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Berikut merupakan langkah pembelajaran yang disusun berdasarkan pendekatan teori belajar behavioristik. Teori belajar humanistik teori ini menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, menekankan pada pengalaman, motivasi, dan kebutuhan individual mereka. Penyusunan RPP berdasarkan teori belajar humanistik memerlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik peserta didik serta upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan pribadi mereka. Hal ini tidak hanya memperhatikan aspek kognitif, tetapi juga emosional dan sosial peserta didik. Sebagai contoh dalam penyusunan RPP berdasarkan teori belajar humanistik, saya memperhatikan kebutuhan individual peserta didik dalam setiap tahap pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan keinginan mereka sendiri dalam konteks pembelajaran. Melalui bukti konkret ini, saya yakin bahwa penyusunan RPP berdasarkan teori belajar humanistik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Berikut merupakan langkah pembelajaran yang disusun berdasarkan pendekatan teori belajar humanistik. Perkembangan kognitif dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif siswa kelas 6 di SDN Pegambiran 2 dengan fokus pada tahap operasional konkret. Saya juga akan membahas penggunaan media konkret dan LKPD berbasis benda konkret dalam meningkatkan pemahaman siswa. 1. Tahap operasional konkret. Pada tahap ini, siswa mulai mampu melakukan operasi logis konkret seperti pengklasifikasian objek, pengurutan, dan memahami hubungan sebab akibat. Saya akan memberikan contoh konkret dari perkembangan kognitif siswa kelas 6 di SDN Pegambiran 2 sesuai dengan tahap ini. Dua, penggunaan media konkret seperti manipulatif matematika, model 3D, atau alat peraga lainnya dapat membantu siswa untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan memperkuat pemahaman mereka. Saya akan memberikan contoh penggunaan media konkret dalam pembelajaran di kelas 6 SDN Pegambiran 2 serta manfaatnya dalam meningkatkan pemahaman siswa. 3. LKPD berbasis media konkret. LKPD ini dirancang untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran melalui penggunaan benda konkret sebagai materi pembelajaran. Saya akan menyajikan contoh LKPD yang telah saya kembangkan untuk siswa kelas 6 di SDN Pegambiran 2 serta dampaknya terhadap pemahaman siswa. Perkembangan sosial 1. Interaksi dengan teman sebaya siswa kelas 6 di SDN Pegambiran 2 telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal interaksi dengan teman sebaya. Mereka mulai membangun hubungan sosial yang lebih kompleks, termasuk kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok, menyelesaikan konflik secara damai, dan memahami perbedaan individu dalam kelompok mereka. Bukti konkretnya adalah partisipasi aktif siswa dalam kegiatan kelompok di dalam dan di luar kelas, serta kemampuan mereka untuk menunjukkan empati dan toleransi terhadap teman sebayanya. 2. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa kelas 6 di SDN Pegambiran 2 juga telah mengalami pengembangan keterampilan sosial yang signifikan.
Mereka belajar untuk berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, dan menunjukkan perilaku yang baik dalam berbagai situasi sosial. Bukti konkretnya adalah kemampuan siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas, menyampaikan pendapat dengan jelas, serta bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok yang melibatkan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan bersama. 3. Pemahaman tentang norma dan nilai dalam masyarakat. Selain itu, siswa kelas 6 di SDN Pegambiran 2 juga telah mulai memahami norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Mereka belajar untuk menghormati perbedaan, menghargai keragaman budaya, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Bukti konkretnya adalah sikap hormat dan toleransi siswa terhadap teman-teman mereka yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial yang mempromosikan nilai-nilai positif seperti gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Strategi pembelajaran 1. Mode-model dan metode pembelajaran SDN Pegambiran 2 menggunakan berbagai mode, model, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Misalnya, guru menggunakan mode pembelajaran visual, auditorial, dan kinestetik untuk menyajikan materi pelajaran secara beragam. Selain itu, model pembelajaran seperti model pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berbasis proyek digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Bukti konkretnya adalah peningkatan partisipasi dan pencapaian siswa dalam kelas serta hasil evaluasi yang positif. 2. Pendekatan pembelajaran SDN Pegambiran 2 menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang memandu siswa untuk menemukan dan memahami konsep-konsep pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Bukti konkretnya adalah peningkatan motivasi intrinsik siswa, kemampuan mereka dalam memecahkan masalah, dan kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan ide-ide mereka dengan jelas. 3. Kontekstual strategi pembelajaran yang diterapkan di SDN Pegambiran 2 juga kontekstual, artinya materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan latar belakang siswa. Guru menggunakan konten pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa untuk meningkatkan rasa kebermanfaatan dan keterkaitan materi pembelajaran dengan kehidupan mereka. Bukti konkretnya adalah peningkatan pemahaman konsep dan motivasi belajar siswa karena relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kesimpulan melalui presentasi dan praktik pengalaman lapangan di SDN Pegambiran 2. Saya dapat menarik beberapa kesimpulan refleksi tentang penerapan teori belajar, pemahaman perkembangan peserta didik, dan strategi pembelajaran yang efektif. Berikut adalah beberapa poin penting yang saya peroleh. 1. Penerapan teori belajar dalam RPP. Dalam penyusunan RPP, saya telah menggunakan berbagai teori belajar, termasuk teori belajar humanistik, konstruktivisme, dan kognitif. Saya menyadari pentingnya memahami karakteristik peserta didik dan memperhatikan kebutuhan belajar mereka dalam merancang pembelajaran yang efektif. Salah satu contoh konkretnya adalah penggunaan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan peserta didik untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. 2. Pemahaman perkembangan peserta didik melalui observasi dan interaksi dengan siswa di SDN Pegambiran 2, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan peserta didik di usia kelas 6. Saya menyadari bahwa mereka berada dalam tahap operasional konkret, di mana mereka mulai mampu memahami konsep-konsep abstrak secara lebih konkret dan logis. Hal ini mempengaruhi pendekatan pembelajaran yang saya gunakan, di mana saya lebih menekankan pada penggunaan media konkret dan LKPD berbasis benda konkret untuk memperkuat pemahaman siswa. 3. Strategi pembelajaran yang efektif. Saya percaya bahwa penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan berpihak pada peserta didik sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung pertumbuhan siswa. Selama praktik pengalaman lapangan, saya telah mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran seperti pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Saya melihat dampak positif dari penggunaan strategi tersebut dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Bukti konkret dari penerapan teori belajar, pemahaman perkembangan peserta didik, dan strategi pembelajaran yang efektif dapat dilihat dari hasil praktik pengalaman lapangan di SDN Pegambiran 2. Observasi langsung dan evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan menunjukkan peningkatan dalam partisipasi siswa, pemahaman konsep, dan motivasi belajar mereka. Selain itu, respons positif dari siswa dan rekan guru juga menjadi bukti bahwa pendekatan yang saya gunakan telah berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik.